bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Jen di sini dalam ibadah kita IMPA. Puji Tuhan ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini, meskipun melalui online. Tetap semangat adik-adik. Nah, tentunya kalau kita semangat dan selalu rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, nah kita itu akan menjadi seseorang atau adik-adik yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan menyanyi sama-sama. Kak Jen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Lalu kita lanjut lagi, ku jawab ya dan oh giranglah. Siap adik-adik? Oke, yang akan diiringi oleh Kak Daniel. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya. Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah semangat memuji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam ibadah IMPA kita pada saat ini. Nah, Kak Jen, persilakan duduk kalau tadi yang masih berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada saat ini ya. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Allah Bapa melindungi.
kita akan berdoa. Kita satu hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberkati kami, Engkau berikan kesempatan kami untuk melakukan ibadah online pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, sukacita, semangat buat adik-adik kami selalu rasakan, Tuhan selalu memberkati, sehingga kami selalu semangat untuk mengikuti ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh layak untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Nah adik-adik, saat ini kita akan dilayani oleh kakak Nita. Nah, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian Kidung Ceria Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Ya adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu ya pembacaan Alkitab kita. Pembacaannya terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah terbuka semua ya? Sudah dapat ya? Ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab, akan merenungkan ya Tuhan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, kakak ulangin lagi ya. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita tadi terdapat di mana ya? Masih ingat kan? Ya betul, di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah adik-adik, kalau sudah dibaca tadi, kakak mau tanya nih. Tadi ceritanya tentang apa sih di pembacaan Alkitab kita hari ini? Ayo, ada yang tahu kan? Pastilah tahu semua. Ya betul, cerita tentang perkawinan di Kana. Nah adik-adik, di antara tamu-tamu itu ada juga loh Maria, siapa yuk? Ibu Yesus. Yesus dan murid-muridnya yang ada di acara itu adik-adik. Diundang juga loh mereka. Nah adik-adik, setelah itu apa ya masalah yang terjadi adik-adik di acara itu? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Wah, tahu semua. Ya, masalahnya adalah kekurangan anggur adik-adik. Mereka kekurangan anggur ya, karena persediaan anggur-anggur mereka akan habis. Sedangkan tamu-tamu masih banyak yang mau datang adik-adik. Nah, adik-adik, Ibu Maria tanpa sengaja loh mendengar percakapan para pelayan itu, di mana mereka takut dan khawatir karena persediaan anggur akan habis. Aduh, gimana ya adik-adik ya? Nah, kemudian apa yang dilakukan Ibu Maria adik-adik? Ayo, ada yang tahu apa yang dilakukan? Ya, betul. Ibu Maria segera menemui Yesus. Nah, loh, kenapa kok menemui Yesus ya adik-adik? Ayo, kenapa ayo? Karena Ibu Maria tahu tentang Yesus, di mana Yesus pasti akan menolong mereka. Gimana adik-adik? Apa Yesus mau menolong mereka? Ya, pasti dia mau menolong adik-adik. Setelah itu, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu, atau yang kosong tadi tuh adik-adik ya, penuh dengan air adik-adik. Nah, dari bacaan kita, apakah para pelayan mau mendengar perkataan Yesus? Ayo, mau atau tidak ya mereka mendengarkan perkataan Yesus? Ya, mereka mau mendengarkan perkataan Yesus dan segera melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini di pembacaan kita ya, ada terdapat 2 perintah Yesus kepada para pelayan itu. Yang pertama, ayo kita lihat lagi Alkitabnya ya. Nah, pada ayat yang ke-7, kakak bacain. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, perintah yang kedua, ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Nah, adik-adik,
setelah dibawanya anggur itu kepada pemimpin acara, nah pemimpin acara kaget. Karena apa tadi adik-adik? Pada ayat yang ke-9 ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Nah adik-adik, setelah pemimpin acara ini mengecap air anggur itu, dia tahu bahwa apa? Rasanya sangat enak, anggurnya baik. Tanpa pikir panjang ya adik-adik, ya pemimpin acara pesta itu segera memerintahkan para pelayan untuk menghidangkan anggur-anggurnya ke para tamu-tamu yang akan datang. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini mau menjelaskan bahwa Yesus itu berkuasa atas dunia ini. Seperti firman hari ini, di mana Yesus membuat mujizatnya, yaitu merubah air menjadi anggur. Selain itu adik-adik, Tuhan berkuasa untuk mencukupi kebutuhan manusia, untuk memenuhi semua kebutuhan manusia adik-adik ya. Yesus selalu memberkati kita semua, melindungi dan menjaga kita dimanapun kita berada adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan kuasa Tuhan loh dalam kehidupan kita. Nah yang pertama adik-adik, kakak layan, orang tua, oma opa dan semuanya harus selalu mengandalkan Tuhan dan tidak boleh mengandalkan diri sendiri maupun orang lain. Ya contohnya pada saat sakit, orang tua, mama papa membawa kita ke rumah sakit untuk berobat, diperiksa, diberi obat, diminum obatnya, makan. Gak cuma cukup itu loh adik-adik ya. Selain makan dan minum obat, kita harus apa? Berdoa kepada Tuhan supaya apa? Kita disembuhkan. Dan juga mungkin adik-adik pernah pada saat ulangan atau ujian ya adik-adik ya, takut nih, khawatir. Aduh bagaimana ya? Besok bisa nggak ya jawab pertanyaan? Padahal yang mau dipelajari sangat banyak nih. Takut nggak kuat, takut nggak mampu. Wah gimana adik-adik? Ya selain belajar, kita juga harus berdoa, memohon apa? Pertolongan Tuhan. Agar apa? Supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat belajar adik-adik. Supaya kita dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah yang kedua, patuh dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan harus kita lakukan dan jauh dari semua larangan-larangan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, satu nih yang keempat nih ya, yang harus kita lakukan dengan berdoa. Kita harus rajin berdoa adik-adik. Mau melakukan apapun harus dengan berdoa. Karena apa? Karena kita akan diberi kekuatan agar bisa mengatasi kesulitan atau kesusahan dengan baik. Yaitu dengan apa? Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, apakah adik-adik mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Wah, mau semua. Pintar, anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik, kakak layan, papa mama, oma opa dan kita semua harus taat dan patuh pada perintah Tuhan. Karena dengan patuh dan taat, Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kakak punya tugas nih buat adik-adik di rumah yang terdapat di kitab Filipi 4 ayat yang ke-6 yang bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat ini bisa adik-adik buat videonya sambil pakai gaya atau versinya adik-adik sendiri ya. Kakak kasih contoh ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, videonya bisa minta tolong dibantu oleh mama, papa, kakak, atau anggota keluarga lainnya ya. Kakak tunggu videonya adik-adik. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita meresponnya adik-adik ya. Kita menyanyi satu pujian, Ku puji kuasa Tuhanku. Pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala apa yang sudah kami dengar Tuhan, tentang anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam suka maupun dalam duka. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Shalom Balikpapan. Kiranya Engkau memberkati Pak Pendeta, Penatua, Diaken, karyawan kantor, ke-6 Pelkat ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanannya di gereja-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka kemampuan dalam membimbing dan mendidik kami anak-anaknya, dan berkati juga di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati dengan bertambah usia 1 tahun ya Tuhan, di minggu yang sedang berjalan ini, biarlah kiranya mereka selalu mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Kami juga mau berdoa buat kakak pelayan PA dan pengurus di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan untuk melayani anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga berkati di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa buat orang sakit yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, para dokter, suster, makanan, minum obat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya itu, sehingga orang-orang yang sakit boleh kembali pulih dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di rumah. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan, yang sampai saat ini masih mengalami situasi pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri untuk dapat mengatasi masalah ini. Dan biarlah kiranya virus corona ini ya Tuhan boleh berlalu, boleh hilang dari muka bumi ini berkat pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tiba saatnya kita akan membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa adik-adik, karena kondisi belum normal, jadi kita minta tolong Mama Papa ya untuk membawa persembahan kita ke kantor gereja atau tidak, meminta Papa Mama untuk mentransfer persembahan kita melalui bank rekening yang sudah dibagi di setiap sektor yang ada. Oke, nah sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Sungguh Berlimpah Kasih-Mu bait 1 dan 2. Sungguh berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan pada anak-Mu. Doa yang tulus dan benar, Tuhan selalu Kau dengar. Ajarlah kami mengenalkan kehendak-Mu yang kekal. Tolonglah kami anak-Mu, hidup menurut maksud-Mu. Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah memberikan persembahan, saat ini kita satu hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa akan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, apa yang sudah kami berikan, itu tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Engkau selalu berikan buat kami, dan biarlah Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini, sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat gereja Shalom maupun di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang-orang yang senantiasa mengelolanya, agar supaya mereka senantiasa melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa juga memberkati orang tua adik-adik layan kami, sehingga mereka boleh mendapatkan rezeki daripada Tuhan, dan mereka boleh memberikan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Kita sudah bersama dengan Kak Nita. Ya, Kak Jen. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian dari Kidung Ceria, Air Menjadi Angin. Air menjadi angin, amat ajaib, roti menjadi banyak, amat ajaib, simu tabur melihat, amat ajaib, kuasa Tuhan Yesus Maha ajaib. Nah adik, sebelum kita berpisah, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dapat hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Engkau memberkati segala aktivitas kami ya Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.
Amin. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Kak Nita atas pelayanannya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Kak Jen, terima kasih juga sudah mau jadi liturgus kita ya adik-adik pada hari ini. Iya. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Dan juga tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah adik-adik. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya Kak ya. Iya Pakai Kak apa Nita. Kak? Pakai masker, Cuci, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, jaga jarak ya. Selesailah IMPA kita.